Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baiklah kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, tepatnya di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Di video ini kami akan membahas tentang diksi dan kalimat efektif, yang mana ini digunakan untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bu Perawati MPD. Baiklah, kami berada di kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya Muhammad Iksan dan saya Pranata Pratama Agustin. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Di pembahasan ini kita memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan diksi yang tepat dan efektif. Ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun kalimat yang efektif dan efisien. Pertama, kita akan membahas apa itu diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Daripada itu dapat kami jelaskan bahwa diksi adalah pilihan kata. Pilihan katanya yaitu merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Berikutnya adalah syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi yang pertama, membedakan makna kata yang hampir bersinonim. Yang kedua, membedakan makna denotasi, yaitu bermakna lugas, dan konotasi, bermakna ganda. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Yang kelima, menggunakan dengan cermat kata bersinonim. Yang keenam, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Nomor 8, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. 9, membedakan penggunaan kata umum dan kata khusus secara cermat. 10, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Harus memahami maknanya secara tepat. Yang 11, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Nah, dari diantara syarat-syarat diksi tersebut, dapatlah beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, yaitu kata denotatif dan kata konotatif. Nah, dalam menentukan diksi, kita harus membedakan dua kata ini. Apa itu kata denotatif? Denotatif, makna denotatif menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata. Contohnya itu bunga melati. Nah, berbeda dengan kata konotatif. Konotatif adalah bermakna suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya atau bersifat kias. Contohnya itu bunga desa. Di sini dapat kita bedakan bahwasanya bunga melati jelas bahwasanya itu bunga. Sedangkan bunga desa maknanya berbeda. Bunga desa ini maknanya kias, sedangkan makna yang sebenarnya dari bunga desa ini adalah perempuan cantik yang ada di desa. Jadi seperti itu makna konotatif. Oke, next. Kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Contohnya kata ikan. Nah, ikan ini memiliki acuan yang lebih luas karena ikan ada beberapa jenis. Ada ikan lele, ikan mujair, gurame, tuna, dan banyaklah segala macam lah. Yang selanjutnya kata khusus. Kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contohnya lele. Nah, lele sini ya ikan lele. Berbeda dengan tadi kata secara umum yaitu ikan.
Jadi seperti itu. Next. Oke, selanjutnya itu kata konkret dan kata abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konkret berarti benar atau berwujud nyata, sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Nah, contohnya yaitu lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar. Nah, kata konkretnya berada pada kata sangat besar dan luas. Lanjut yaitu kata abstrak. Nah, kata abstrak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk, sedangkan berdasarkan pengertiannya secara umum. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contohnya itu Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah air, yaitu Indonesia. Kata abstrak sendiri berada di kata cinta. Bahwa cinta sendiri itu abstrak ya katanya. Oke, yang selanjutnya itu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang didasarkan pada kata yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya, dan memiliki sifat tetap yang berarti tidak berhubungan dengan konteks kalimatnya. Contohnya, Dani tidak mandi selama 1 minggu hingga badannya bau sampah busuk. Nah, itu bukan leksikal. Yang leksikal tuh seperti ini. Rudi sedang mengolah daging dan membanting tulang sapi untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang ada disebabkan adanya aktivitas gramatikal atau melalui proses morfologi berupa reduplikasi atau pengulangan, modifikasi atau penggabungan, dan afiksasi atau pengimbuhan. Nah, jika melalui afiksasi, contohnya akhiran sufiks yaitu kan, lah, an, katakanlah, dan sebagainya. Yang kedua, melalui reduplikasi. Contohnya reduplikasi seperti yang kita ketahui yaitu pengulangan. Contohnya warna-warni, gotong royong, dan gerak-gerik. Kemudian modifikasi merupakan dua kata dasar yang digabung sehingga akan mempunyai arti baru, seperti kacamata, rumah sakit, dan sebagainya. Lanjut. Oke, di sini akan kita lanjut membahas tentang pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses membentuk kata dengan menambahkan imbuhan atau unsur lainnya pada kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, secara umum bentuk kata terdiri atas 2 macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Nah, kata dasar sendiri adalah kata yang diartikan sebagai kata yang menjadi dasar bagi pembentuk kata lain yang lebih luas, sedangkan kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar seperti menambahkan imbuhan tertentu. Selanjutnya adalah kesalahan diksi dan pembentukan kata. Nah, di sini kita akan membahas kesalahan diksi dan pembentukan kata. Untuk dapat menentukan kesalahan dalam diksi ataupun pembentukan kata, diperlukan analisis mendalam terhadap setiap proses pembentukan kata ataupun diksi. Menurut Khan et al., kesalahan diksi atau pilihan kata meliputi 3 hal, yaitu yang pertama kesalahan ketepatan, yang kedua kesalahan kecermatan, dan yang ketiga kesalahan keserasian. Menurut Khan et al. Juga, analisis bentuk kata meliputi 5 hal, yaitu pertama kesalahan pengimbuhan, yang kedua kesalahan penggabungan kata dasar dan kata dasar, yang ketiga kesalahan penggabungan unsur terikat dan kata dasar, yang keempat kesalahan pengulangan, dan yang kelima kesalahan pengakroniman. Selanjutnya ungkapan atau idiomatik. Idiom adalah sebuah ungkapan yang terbentuk dari gabungan 2 kata atau lebih, di mana makna dari masing-masing kata pembentuknya tidak dapat mengartikan ungkapan tersebut. Itu idiom. Idiomatik ialah sebagai makna yang timbul dari gabungan 2 kata yang menyimpang dari makna asli kedua kata tersebut.
Contoh kata idiom adalah kambing hitam yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang disalahkan atau dijadikan tanggung jawab atas suatu masalah. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan adalah setiap kalimat, baik itu kalimat tunggal atau kalimat majemuk, harus mengandung satu ide pokok atau satu ide utama saja. Yang kedua, kekoherenan adalah bentuk dari hubungan harmonis unsur penyusun kalimat tersebut. Yang ketiga, kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, pola atau susunan kata, dan frasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Yang keempat, ketepatan pilihan kata atau diksi. Yang kelima, kehematan. Kalimat efektif adalah kalimat yang hemat, tidak berlebihan, namun strukturnya tetap benar sehingga kalimat tersebut padat dan berisi. Keenam, kelogisan dapat diartikan sebagai masuk akal. Ketujuh, kecermatan penulisan. Kalimat efektif harus didukung dengan pemakaian EYD. Itu yang dimaksud dengan kecermatan penulisan. Lanjut. Pada kalimat efektif kita membahas tentang pola kalimat dasar. Apa itu pola kalimat dasar? Pola kalimat adalah susunan konstituen dalam kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pola kalimat ini bukan harga mati sebuah komposisi kalimat. Artinya kalimat tidak harus berpola subjek, predikat, dan objek. Nah, kalimat bisa berpola subjek, predikat, pelengkap, atau keterangan. Dengan adanya variasi pola kalimat, pembaca akan mengetahui bahwa kalimat tidak selalu menggunakan pola yang sama seperti pola kalimat dalam surat kabar ataupun karya tulis. Selanjutnya, jenis kalimat. Ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan klausanya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jika berdasarkan bentuk atau kategori sintaksnya, ada kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat eksklamatif. Yang ketiga, berdasarkan dari segi kelengkapan unsurnya. Ada kalimat major dan kalimat minor. Yang keempat, berdasarkan dari susunan unsur subjek atau predikat. Ada kalimat biasa dan kalimat invers. Next. Nah, di sini dalam pembahasan kita dapatlah beberapa poin yang kita simpulkan. Bahwasanya diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan cermat untuk menyampaikan maksud dan gagasan dengan jelas dan lugas. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia dan mampu menyampaikan maksud dengan jelas, tepat, dan lugas. Nah, diksi dan kalimat efektif merupakan dua hal yang penting dalam penulisan baik dan benar. Dengan memahami, menerapkan diksi dan kalimat efektif, kita dapat menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya kami memberikan satu kuis. Apakah menurut teman-teman perbedaan diksi dan kalimat efektif? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.